Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali pada materi PAI kelas 2 semester 1, tema Asik Bisa Membaca Al-Quran, dengan subtema menghafal surat An-Nas bersama Ibu Tri Yuliastuti SPDI. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Yuk kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan bahwa siswa dapat melafalkan surat An-Nas. Yang kedua, siswa dapat menghafal surat An-Nas. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pesan surat An-Nas. Baik anak-anak, kita akan memulai materi pembelajaran hari ini, Asik Bisa Membaca Al-Quran. Yang pertama akan kita lakukan adalah melafalkan surat An-Nas. Amatilah gambar berikut. Gambar yang pertama, ada seorang anak perempuan sedang membaca Al-Quran bersama ibundanya. Lalu, gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan membaca Al-Quran didampingi oleh guru ngajinya. Dari kedua gambar tersebut, mari kita tanamkan nilai-nilai berikut ini, yaitu membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membacanya setiap hari, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menjadi bangga dan senang apabila kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik anak-anak, kita akan melafalkan surat An-Nas. Tetapi sebelum kita mulai melafalkan surat An-Nas, kita mulai dengan tepuk tangan surat An-Nasnya. Berikut adalah teks bagaimana cara melakukan tepuk An-Nas. Putri akan contohkan tepuk An-Nas yang benar. Perhatikan baik-baik ya. Tepuk An-Nas, nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Bagaimana? Sudah bisa? Putri contohkan sekali lagi ya. Baik, perhatikan lagi. Tepuk An-Nas, nama surat. An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Bagaimana? Sudah bisa? Kalian coba sendiri ya. Oke, semangat! Putri akan membacakan surat An-Nas per ayat. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya cara membaca surat An-Nas yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim.
Jika kita sudah melafalkan surat An-Nas tadi bersama-sama dengan Putri, sekarang kalian coba untuk menghafal surat An-Nas. Caranya adalah kalian melafalkan sendiri surat An-Nas ayat per ayat sehingga kalian bisa menghafalnya dengan mudah. Lalu setelah itu coba kalian lafalkan surat An-Nas bersama temanmu atau bersama orang yang berada di rumah. Contohnya bersama ayah dan bunda atau dengan kakak atau adikmu di rumah. Jika kalian sudah menghafal surat An-Nas dengan benar, coba kalian isi kolom di bawah ini. Kolom seperti ini ada di buku paket kalian. Nah, kalian bisa isi dengan memberikan tanda centang pada kolom sudah atau belum. Yang pertama, aku melafalkan sendiri surat An-Nas. Jika kalian sudah bisa melafalkan surat An-Nas sendiri, kalian bisa centang seperti ini. Lalu, yang kedua, kalian jika sudah hafal surat An-Nas ayat 1 sampai dengan 6, kalian bisa centang seperti ini. Caranya adalah bacakan ayat pertama di hadapan ayah atau bunda kalian. Jika menurut ayah atau bunda kalian bacaan kalian sudah benar, kalian bisa mencentang ayat pertama seperti ini sampai dengan ayat ke-6. Sudah jelas anak-anak? Setelah kita membaca surat An-Nas, sekarang kita akan mengetahui apa pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Yang pertama, surat An-Nas termasuk surat periode Makkiyah. Mengapa dikatakan Makkiyah? Karena surat An-Nas turun di kota Mekah. Yang kedua, An-Nas sendiri memiliki arti manusia. Ketiga, jumlah ayat surat An-Nas adalah berjumlah 6 ayat. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik dari jin dan manusia. Setelah kalian mengetahui pesan dari surat An-Nas, sekarang Putri akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat An-Nas. Tahukah kamu apakah arti dari asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya adalah sebab musababnya turun sebuah ayat atau yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau terkena sihir dari seorang Yahudi Madinah bernama Lubaid bin Al-Asham. Rasulullah disihir menggunakan rambut yang rontok. Sihir tersebut diletakkan di dasar sumur Zarwan. Lalu Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir untuk menguras sumur tersebut, dan di dasar sumur ditemukan sebuah gulungan tepatnya di bawah sebuah batu. Gulungan tersebut memiliki 11 simpul tali. Simpul tali pun dibuka dan dibakar oleh para sahabat Nabi. Lalu Allah menurunkan surat An-Nas berbarengan dengan surat Al-Falaq. Jika kedua surat tersebut digabung, maka jumlah ayatnya ada 11. Lalu malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk membaca kedua surat tersebut. Tiap ayat yang dibaca, maka terulailah satu simpul di tali di dalam gulungan tersebut. Demikianlah asbabun nuzul surat An-Nas. Nama lain dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Surat An-Nas disebut sebagai Al-Mu'awwizatain yang artinya dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Dua surat yang dimaksud adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. An-Nas memiliki nama lain
Al-Mu'awwizah Ats-Tsaniyah, sedangkan surat Al-Falaq memiliki nama lain Al-Mu'awwizah Al-Ula. Saatnya kita melaksanakan Ayo Berlatih 1. Untuk pertanyaan yang pertama, Anas artinya adalah manusia. Yang kedua, kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, kejahatan datang dari golongan jin dan manusia. Latihan ini dikerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saatnya kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertobat padamu. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kali ini. Putri ucapkan terima kasih kepada anak-anak soleh dan solehah yang hebat-hebat yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.